Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Baik, kita akan memulai kegiatan Kombel Komunitas Belajar SD YPPSD 3 yang kali ini akan ada dua narsum. Yang pertama dari Bu Rosida dan selanjutnya dari Ibu Farida, dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan Kombel di siang hari ini, kita akan bersama-sama berdoa dahulu yang akan dipandu oleh Ustadz Mahfud. Kepada Ustadz Mahfud dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bapak Ibu, mari kita sejenak untuk mengajarkan doa meminta kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat atau meeting kali ini mendapatkan solusi ataupun penanganan yang terbaik dari setiap hal yang akan kita laksanakan. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Mahfud. Berikutnya akan kita langsung saja ke narasumber pertama dari Ibu Rosida. Tepuk tangan, tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, silakan Bu Rosida. Kita langsung saja agar waktunya lebih efektif. Silakan Bu Rosida. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur kalau untuk isinya semua mungkin ini bukan dari saya cuma cari di kanvas. Insya Allah saya yakin teman-teman sudah tahu semuanya. Tapi kali ini kita belajar bersama. Yang kebetulan waktu itu saya sih dapat info ada webinar itu, pas masih ada waktu saya lihat sebentar. Ya, sesuai kebijakan Pak Abdul Muti, Dinas Pendidikan yang meluncurkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 yang akan dibiasakan untuk anak-anak peserta didik kita, yang sebenarnya bukan pengganti P5 tapi ini lebih kepada karakter ya. Apa saja kebiasaan 7 anak Indonesia hebat itu? Ya, awalnya kita lihat dulu tujuan ini sebenarnya apa? Diluncurkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sebenarnya apa sih tujuannya? Gerakan ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan positif yang dapat membentuk karakter anak-anak Indonesia agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter unggul. Ini mirip-mirip dengan visi misinya YPPSB ya, ada unggul, ada cerdas, sehat, ya, berkarakter. Kalau kita sebenarnya udah mendahului ya dari visi misinya YPPSB, nggak jauh beda, insya Allah sama. Tinggal mungkin penerapannya. Apa saja 7 kebiasaan itu? Sentuhanku nggak bagus. Besar. Itu bawahnya. Oh, baik, maaf. Satu, bangun pagi. Insya Allah dari Bapak Ibu saya yakin sudah melakukan itu dari sampai sekarang kita udah usia 50-an lebih ya, dan 50-40. Bangun pagi sudah hal biasa. Nanti bagaimana kita menjelaskan ke peserta didik kita.
Bahwa kebiasaan baik itu untuk menjadi generasi yang cerdas berkarakter itu diawali dari bangun pagi. Seperti itu. Nanti ini berputar dari bangun pagi yang pertama dengan yang 7 terakhir itu, yang manfaatnya akan kembali lagi sebenarnya ke depan lagi supaya bangun pagi lagi. Mungkin kalau zaman dulu pengalaman ibu-ibu bapak-bapak di sini yang terbiasa di didikan kita dulu, pagi-pagi udah bangun jam 4 jam 5 itu belajar pagi itu, kita merasakan sendiri betapa menghafal itu di pagi itu tuh luar biasa. Beda dengan anak-anak sekarang yang kita musuh terdekat kita itu gadget ya. Jadi bangun pagi yang ditarik HP. Kalau kita dulu mungkin terbiasa bangun pagi itu yaitu hafalan, mungkin yang pondok-pondok pesantren. Saya juga baru kenapa yang pondok pesantren jam 3 jam 4 sudah dibangun itu? Ya itu karena ketika bangun pagi, insya Allah otak masih terbuka dan itu cepat sekali untuk menghafal. Saya pernah kecil waktu itu kakak saya di Papua itu terus bangun pagi ya, merasakan bapak ibu guru sini pasti semua sama ya. Kalau memang setelah bangun pagi yang tujuan utama kita dari yang Islam ada doanya bangun pagi itu benar-benar kita balik lagi, hidup lagi, ya Allah rasa syukur kita sampaikan seperti itu. Sebagai rasa syukur berdoa beribadah pagi. Yang non muslim pun ada doa paginya ya, anak-anak itu ya Bu Yusif, Bu Lera ya. Insya Allah kita nanti tinggal kita sampaikan ke peserta didik seperti itu. 1 tadi bangun pagi, 2 beribadah. Saya lanjut, manfaatnya dan sedikit akan dikupas lebih lanjut oleh beliau ya, Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, berolahraga. Ini penting. Mudah-mudahan setelah apa yang diluncurkan di pengetahuan tidak hanya berhenti di tanggal 8 saja, tapi terus gitu. Ternyata manfaat olahraga ini benar-benar buat kita dari bangun tidur beribadah, berolahraga itu luar biasa untuk tubuh, dari tubuh yang sehat. Mensana incorporano ya, dari itu biasa akan muncul jiwa-jiwa yang kuat. Kemudian yang keempat, makan sehat dan bergizi. Kita dulu sering bahwa sarapan itu penting, ya, karena memang kita bisa lihat beberapa anak yang tidak pernah sarapan pagi itu akan dapat kesulitan saat belajar, nggak konsentrasi karena otak butuh makanan, otak butuh nutrisi seperti itu. Jadi walaupun kalau kita kayak udah lebih begini pagi itu nggak bisa sarapan pagi ya, tapi paling nggak kita sampaikan ke peserta didik kita bahwa sarapan pagi itu penting seperti itu. Dengan begitu anak belajar bisa konsentrasi, bisa fokus dan pasti nggak sakit gitu ya. Sarapan pagi pun bisa diganti dengan nasi, mie atau roti atau kue. Ada yang tidak bisa makan nasi, bisa diganti dengan kue. Yang penting itu makan ya. Tela-tela pagi-pagi boleh, itu karbo. Yang kelima, gemar belajar. Nah, dari tadi sudah bangun pagi, sudah bersyukur, beribadah, olahraga, kemudian makan sehat dan bergizi. Nah dari situ tubuhnya udah kuat, jiwanya udah siap. Insya Allah gemar belajar ini akan mengikuti seperti itu. Diharapkan mudah-mudahan peserta didik kita bisa menerapkan gemar belajar dari dari tadi itu sudah bikin anak termotivasi dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Insya Allah belajar akan termotivasi seperti itu. Kemudian yang keenam, bermasyarakat. Mungkin kita sering dengar juga peserta didik kita ada yang dia anak pertama mamanya memperlakukan dia seperti kristal, takut kalau keluar rumah gitu. Jadi mungkin nanti kita sampaikan bahwa anak perlu juga keluar bermain bersama, itu bermasyarakat di sini. Kalau orang dewasa kita sebagai guru, sebagai masyarakat lingkungan RT RW itu sudah berperan aktif ya. Nanti untuk peserta didik intinya mereka bersosialisasi dengan teman. Kalau ada yang biasa sore mengaji, Pak. Jadi ini sebenarnya satu seperti rantai makanan ya Pak Tur ya. Ya, siklus, seperti siklus. Jadi dari yang bangun pagi kembali tidur cepat. Biasakan memang
Musuh kita yang sekarang tuh gadget anak tuh bangun tidur ya pegang HP, mau tidur ya pegang HP, ada waktu HP tuh. Jadi mungkin kita biasakan tidur cepat, tepat waktu. Anak peserta didik usia 6 sampai 13 tahun itu ya kurang lebih 8 jam dengan tidur seperti itu, tubuh kembali fit kembali, bangun pagi dengan senang hati mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti kegiatan aktivitas apapun, bisa dengan mereka seperti joyful ya, menyenangkan. Nanti ditambahkan yang lebih berbobot lagi dari Ibu Farida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong. Narasumber bersama kita dari Borosida. Baik, satu hal Borosida yang dapat saya simpulkan ya, bahwa tujuh kebiasaan baik itu membentuk karakter anak yang baik, sehat, cerdas, dan berkarakter unggul. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter anak melalui kebiasaan. Ada garis garis pojok, garis kanan, garis kiri, garis. Yang itu loh Pak, garis. Bu Rosida atas paparannya. Saya lanjut ya sambil menunggu Pak Abri. Jadi Bapak Ibu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu akan kita mulai di awal Februari. Anak-anak sudah mengerjakan, mengisi dan melaksanakan serta mengimplementasikan 7 kebiasaan Indonesia hebat itu mulai 1 Februari dengan jadi kita nih menyambut dari apa yang disampaikan Kemendikbudristek. Nah, salah satunya adalah adanya jurnal. Ini saya tadi baru lihat nih dari Bu Purwo, ternyata jurnal ini teman-teman belum tahu dalamnya seperti apa ya? Sudah tahu ya? Sudah. Berarti sudah dilihat ya? Pertanyaan saya, sudah di stapler? Lalu di bagian beribadah ada perbedaan lembaran. Nah, kalian sudah diinformasikan bahwasannya di bagian beribadah untuk yang muslim ada tulisan SDAMI. Nah, untuk yang Kristen dan Katolik dia polosan saja. Kemarin kita sudah mengambilnya sesuai jumlah SD 3, yang Muslim 352, yang Kristen dan Katolik sisanya. Dari total 456. Jadi kalau misalnya ada yang menstempel salah di halaman yang lembar yang kedua, berarti diberikan ke temannya yang masih kurang, ya. Bedanya cuma di lembar kedua, lembar itu depan sama. Begitu, nanti dicek. Baik, saya lanjutkan tentang kebiasaan yang mengisi siapa. Nah, kelas 1 sampai kelas 3 yang dibantu orang tua mengisikan. Kelas 4, 5, 6 anak mengisi sendiri. Tapi ketika kelas 3 sudah terbiasa untuk mengisi, menceklis, silakan. Orang tua hanya mendampingi, ya. Untuk tahu cara mengisinya tentunya kita harus sosialisasi terhadap anak. Kapan? Nah, nanti di tanggal 30-31 kita kan masuk nih, sudah nih. Nah, harapan saya mohon bantuannya Bapak Ibu Wali kelas menjelaskan kepada anak-anak untuk mengisinya.